Swastiastu, selamat malam kepada rekan-rekan dan dosen yang mengajar hari ini. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 untuk memulai presentasi. Presentasi yang akan kami jelaskan kali ini yaitu mengenai perekonomian Indonesia, analisis penduduk dan ketenagakerjaan. Kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Listu Ayu, Ayu Febi, Kusuma, Doni, Erna, Kartika, Helen Maharani, Dwika, dan Haris. Pokok pembahasan yang akan kami bawakan yaitu ada analisis masalah kependudukan, analisis masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi, analisis masalah distribusi dan perpindahan penduduk. Baik, untuk penjelasan yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang pertama ada analisis struktur penduduk. Struktur penduduk adalah pengelompokan penduduk atas dasar kriteria tertentu, misalnya secara geografis, biologis, sosial, dan suatu ekonomi. Komposisi penduduk dalam arti demografi adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Kedua variabel ini sangat mempengaruhi pertumbuhan penduduk di masa yang akan datang. Komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin merupakan yang terpenting. Komposisi menurut umur dan jenis kelamin ini sangat penting bagi pemerintah sebuah negara untuk menentukan kebijakan kependudukan mereka untuk beberapa tahun ke depan. Berikutnya ada struktur penduduk. Yang pertama, piramida penduduk muda. Piramida ini menggambarkan komposisi penduduk dalam pertumbuhan dan sedang berkembang. Jumlah angka kelahiran lebih besar daripada jumlah kematian. Bentuk umumnya kita lihat pada negara-negara yang sedang berkembang seperti India, Brazil, dan Indonesia. Yang kedua ada piramida stasioner. Bentuk piramida ini menggambarkan keadaan penduduk yang tetap atau statis, sebab tingkat kematiannya rendah dan tingkat kelahirannya tidak begitu tinggi. Piramida penduduk yang berbentuk sistem ini terdapat pada negara-negara maju seperti Swedia dan Belanda. Yang ketiga ada piramida penduduk tua. Bentuk piramida penduduk ini menggambarkan adanya penurunan tingkat kelahiran yang sangat pesat dan tingkat kematian yang sangat kecil sekali. Apabila angka kelahiran jenis kelamin pria besar, maka suatu negara bisa kekurangan penduduk. Misalnya yang terjadi pada negara Jerman, Inggris, Belgia, dan Prancis. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang selanjutnya ada analisis masalah kependudukan. Masalah kependudukan ini secara umum dapat dibedakan dalam dua hal umum, yakni berdasarkan kuantitas dan kualitas penduduk. Untuk mengetahui data kuantitas serta kualitas penduduk, suatu negara dapat melakukan berbagai cara seperti menggunakan metode sensus, registrasi, dan survei penduduk. Ketika data penduduk sudah diketahui, maka berikutnya suatu negara dapat melakukan pemetaan dan menentukan strategi yang tepat dalam penanganannya. Baik, sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi mengenai materi beberapa jenis permasalahan. Yang pertama, masalah jumlah penduduk yang besar. Dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk besar ini adalah modal dasar dan dari pembangunan, namun dapat pula menjadi penghalang tergantung kualitas penduduknya. Dan yang kedua, pertumbuhan penduduk yang tinggi. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Hal ini dapat mempengaruhi beberapa hal seperti penyediaan fasilitas, persaingan kerja, dan lain-lain. Dan yang ketiga, ketidakpemerataan penduduk. Ada 3 jenis ketidakmerataan penduduk, di antaranya berdasarkan lahan pertanian, kepadatan umum atau aritmatik, serta akibat sektor ekonomi. Setiap faktor lantas dapat menimbulkan permasalahan yang beragam jika tidak ditangani. Sekian presentasi dari saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Perkenalkan, nama saya Kadek Doni Adi Surya, absen 14. Saya dari kelompok 2 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Analisis masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi.
Analisis masalah pengangguran terbuka dan tersembunyi seiring dengan perkembangan zaman, masalah-masalah sosial yang terjadi saat ini sangatlah kompleks. Dari mulai masalah-masalah yang sangat kecil, nampaknya bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan yang kecil pula untuk menanganinya, hingga masalah-masalah sosial yang sangat rumit serta memberikan dampak dan pengaruh besar bagi kehidupan. Pada tahun 1980 tercatat jumlah pengangguran terbuka di Indonesia sudah mencapai 170 jiwa. Dan pada tahun 2006 jumlah pengangguran di Indonesia mencapai persentase 12,5%, dan dari data BPS pada tahun 2008 di Indonesia masih tercatat pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 9,36 juta jiwa. Peran aktif pemerintah sebagai pemegang wewenang dan kekuasaan sebuah negara menjadi sangat penting dan menjadi harapan utama rakyatnya untuk mencapai kemakmuran sebagai negara berkembang. Masalah pengangguran di Indonesia masih tergolong tinggi. Dengan jumlah angka pengangguran yang tinggi, ini tentunya akan menimbulkan dampak bagi masyarakat Indonesia dan sistem-sistem yang ada. Pemerintah serta pihak swasta juga lantas berusaha untuk menangani hal ini melalui membuka berbagai lapangan kerja dan sosial efektif. Sekian presentasi dari saya dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya ada jenis pengangguran berdasarkan sumber atau penyebab. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran yang sifatnya sementara yang disebabkan adanya kendala waktu, informasi, dan kondisi antara pencari kerja dengan pembuka lamaran. Yang kedua, ada pengangguran silikal. Pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan dalam tingkat perekonomian. Yang ketiga, ada masalah persebaran atau kepadatan penduduk yang tidak merata. Persebaran penduduk di Indonesia ini erat kaitannya dengan tingkat hunian atau kepadatan penduduk. Di Indonesia, kondisi persebaran penduduknya tidak merata, baik persebaran yang terjadi antar pulau, antar provinsi, kabupaten, maupun antara pedesaan dan perkotaan. Kebanyakan masyarakat Indonesia menempati Pulau Jawa. Masalah persebaran atau kepadatan penduduk yang tidak merata ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu kepadatan penduduk berdasarkan lahan pertanian, kepadatan penduduk berdasarkan umum atau arimatik, dan kepadatan penduduk berdasarkan ekonomi. Melanjutkan presentasi dari teman saya, jenis pengangguran berdasarkan ciri yang berlaku. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah pengangguran yang terjadi karena pertambahan lowongan pekerja lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Yang kedua, pengangguran tersembunyi, terjadi karena terlalu banyaknya tenaga kerja untuk satu unit pekerja, padahal dengan mengurangi tenaga kerja sampai jumlah tertentu tidak akan mengurangi jumlah produksi. Yang ketiga, pengangguran musiman. Pengangguran musiman adalah pengangguran yang terjadi pada waktu-waktu tertentu di dalam suatu hitungan kurun waktu. Yang keempat, pengangguran setengah, terjadi akibat tingginya tingkat urbanisasi suatu daerah yang maju sehingga jumlah pekerja tidak tetap. Yang analisis masalah distribusi dan perpindahan produk akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi tentang distribusi dan perpindahan penduduk. Pembangunan dan program-program untuk mengurangi beban kepadatan penduduk atau melakukan realokasi pembangunan pada daerah lain
yang belum mengalami kemajuan seperti Jawa dan sekitarnya. Analisis dan perkiraan besaran dan arus migrasi merupakan hal yang sangat penting bagi terlaksananya pembangunan manusia seutuhnya. Apalagi kalau analisis mobilitas tersebut dilakukan pada satu wilayah administrasi yang lebih rendah daripada tingkat provinsi. Faktor migrasi. Migrasi dipengaruhi oleh daya dorong atau push faktor satu wilayah dan daya tarik atau pull faktor wilayah lainnya. Daya dorong wilayah menyebabkan orang pergi ke tempat lain. Misalnya, karena daerah itu tidak tersedia sumber daya yang memadai untuk memberikan jaminan kehidupan bagi penduduknya. Pada umumnya, hal ini tidak terlepas dari persoalan kemiskinan dan pengangguran yang terjadi di wilayah tersebut. Secara luas, migrasi diartikan sebagai perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetap dari satu tempat ke tempat lain melewati batas administratif atau migrasi internal, atau politik atau negara, atau migrasi internasional. Dengan kata lain, migrasi diartikan sebagai perpindahan yang relatif permanen dari satu daerah atau negara ke daerah atau negara lain. Migrasi dapat dikelompokkan berdasarkan dua dimensi penting, yaitu ruang atau daerah atau spasial dan dimensi waktu. Dimensi ruang atau daerah atau spasial. Dalam dimensi ruang atau daerah atau dimensi spasial dikenal migrasi internasional dan migrasi internal atau dalam satu negara. Migrasi internasional merupakan perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain atau dari satu benua ke benua lain. Misalnya saja, bangsa-bangsa di Eropa Barat ketika berlomba-lomba menarik daerah di benua Amerika, Amerika Latin, Afrika, dan juga sampai ke Asia termasuk Indonesia. Yang kedua adalah dimensi waktu. Selain migrasi dalam dimensi ruang atau spasial, kita juga mengenal dalam dimensi waktu, yang artinya perpindahan penduduk ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu 6 bulan atau bisa lebih. Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mandiduka Mahendri, nomor absen 34, NIM 19020013644. Di sini saya akan mempresentasikan tentang dimensi ruang atau daerah. Dalam dimensi ruang atau daerah atau dimensi spesial dikenal migrasi internasional dan migrasi internal dalam suatu negara. Berikut ada beberapa pembagian dari migrasi atau daerah. 1. Transmigrasi. Transmigrasi merupakan perpindahan penduduk antar pulau. Kedua, ada urbanisasi. Urbanisasi adalah penduduk dari pedesaan ke wilayah perkotaan. Ada juga dimensi waktu. Selain migrasi dalam dimensi ruang atau spesial, kita juga mengenal migrasi dalam dimensi waktu, yang artinya penduduk pindah ke tempat lain dengan tujuan menetap dalam waktu 6 bulan atau lebih. Berikut beberapa pembagian migrasi berdasarkan dimensi waktu. 1. Sirkuler. Migrasi sirkuler atau migrasi musim adalah penduduk yang berpindah tempat tapi tidak bermaksud menetap di tempat tujuan. Yang kedua ada ulang-alik. Migrasi ulang-alik adalah orang yang pergi meninggalkan tempat tinggalnya secara teratur, misalnya seperti setiap hari atau setiap minggu, pergi ke tempat lain untuk bekerja, berdagang, bersekolah, atau untuk kegiatan-kegiatan lainnya, dan pulang ke tempat asalnya secara teratur pula. Dari materi yang telah kami jelaskan, dapat kami rangkum kesimpulannya, yaitu tingginya laju pertumbuhan penduduk dapat mengakibatkan tanggungan suatu negara semakin meningkat karena lapangan pekerjaan semakin sedikit dan tingkat pengangguran semakin banyak. Hendaknya
kita senantiasa meningkatkan kualitas para tenaga kerja melalui pendidikan formal maupun non-formal. Pada umumnya, angka partisipasi angka kerja di desa lebih kecil daripada di kota pada negara berkembang, sehingga ketidakseimbangan distribusi penduduk akan menghambat jalannya pembangunan ekonomi. Baik, sekian dari presentasi kami hari ini. Kami memohon maaf jika adanya kesalahan kata ataupun pengucapan, dan kami berharap apa yang telah kami jelaskan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.